Sumpah demi Allah saya tuh nggak ngambil keuntungan loh bang. Posisinya di sini saya memang benar-benar mau nolong dia, tapi sekarang malah saya yang kelilit utang gitu loh. Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita kedatangan tamu Bang Wahyu dan Mbak Destri, salah satu korban penipuan owner MPMP Barokah 19. Dan kerugiannya gila, kerugiannya adalah 194 juta. Dan abangnya kerugian berapa bang? 85 juta. Nah guys, di sini Mbak Destri mendatangi paman meminta pendampingan. Kebetulan beliau juga tadi sudah komunikasi dengan Mbak Putri, salah satu tim namanya Wan yang dikuasakan sebagai kuasa hukumnya, dan Mbak Destri ini meminta kepada pihak Polres Bandar Lampung untuk menangani kasus ini secara etensi. Karena permasalahan ini sudah dilaporkan dari tanggal 18 ya, 18 sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi kita sedikit cerita, mendengar cerita dari Mbak Destri, gimana Mbak kronologisnya, kok bisa ketipu tuh gimana? Ya awalnya kan saya ini sebagai reseller di tahun 2022. Awalnya lancar karena saya taunya PMP-nya itu murah, terkenal, terus sudah banyak resellernya. Awalnya lancar-lancar aja, saya selalu ngambil di tahun 2002 itu di bulan Juni. Awalnya pada saat saya pernikahan saya itu ngambil buat pondokan. Terus di awal 2023 pas mau lebaran itu kebetulan saya cuma ngambil berapa ribu terus kurang. Nah saya itu WA dia, Mbak, saya ini kurang loh Mbak, bisa nambah lagi nggak 2000 biji? Udah Mbak, maaf udah close katanya, udah nggak bisa kata dia kan, udah nggak bisa nambah lagi kata dia. Terus oh ya udah, terus tiba-tiba itu dia nelpon, terus kenapa Mbak? Pikir saya kan dia mau menawarkan bisa gitu untuk nambah kuota lagi PMP. Ternyata dia bilang, Mbak lagi sibuk nggak? Kata dia. Enggak Mbak, kenapa Mbak? Kata aku kan, oh tadi Mbak Destri ini ya mau nambah PMP 2000 pieces lagi ya? Iya kata saya kan. Terus kata dia, bisa sih Mbak, tapi saya ini lagi kena musibah, kata dia. Musibah apa Mbak? Kata saya kan, ini katanya saya ketipu sama reseller saya di Bogor katanya. 40 juta katanya. Waduh Mbak, terus kayak mana ini, saya lagi pusing Mbak katanya. Jadi kesendat kata dia, kesendat ininya apa buat orderan-orderan yang lain gitu. Oh itu ya, terus gimana Mbak? Kata saya kan, iya Mbak ini saya mau pinjam uang sih Mbak, ada nggak? Kata dia. Berapa Mbak? Kalau ada sih kata dia, awalnya tuh kalau ada sih 30 juta kata dia. Waduh nggak ada Mbak segitu banyaknya katanya. Ya berapa aja lah Mbak adanya katanya. Nggak ada Mbak saya kalau uang saya. Terus Mbak ada ini nggak apa pinjol kata dia. Nggak, pinjol apa Mbak? Shopee gitu. Ada sih Mbak kata saya kan. Terus coba Mbak dilihat katanya limitnya ada berapa. Kalau limit Shopee saya mah banyak Mbak kata saya kan. Terus pas dilihat itu ada 20 juta. Terus dia bilang boleh pinjem nggak Mbak? Ya namanya saya ngerasa dia tuh supplier yang udah besar kan. Karena saya tahu dia karyawan aja ada banyak, ada 25. Karyawannya ada 25. Ada 25 orang kan. Jadi dengan bujuk rayunya dia itu akhirnya Mbak tertarik meminjamkan uang, karena Mbak niatnya membantu orang nolong. Dan itu nggak ada sama sekali saya minta tambahan, saya minta kelebihan atau Mbak nanti balikinnya lebih ya enggak. Itu saya bilang ada Mbak, dengan polosnya saya kasih kan 20 juta itu saya cairin. Saya bahkan yang di transfer Shopee-nya ke saya itu pun saya foto gitu loh, saya foto, nih Mbak dapatnya segini, terus dia kasih kan. Dan alhamdulillah emang dia nggak pernah ngasih juga, saya nggak minta, dia juga nggak ngasih. Habis itu ya kebetulan pas 20 juta itu dia lancar, dia bayar. Bayar itu kedok awalnya. Bayar. Jadi gini Mbak, sudah berapa lama uang Mbak itu dipakai dia? Kerugiannya kan 94 juta ya? Iya itu dipakai dari yang dia macet itu ya Bang, dari 2025 pas ini lebaran. Itu dijanjikan kapan mulanginnya? Nggak pernah menjanjikan, dia bilang saya cicil ya Mbak semampu saya. Ada nggak sih pertanggungjawaban dari keluarganya atau bagaimana? Pernah kita diskusi dengan keluarganya sendiri? Nah itu dia yang saya sayangkan itu, saya kan posisinya di sini bukan saya saja ya, tapi korban yang lain tuh transfernya kan ke rekening atas nama suaminya. Si S itu. Oh suaminya si itu ya? Si D itu. Ya owner pemilik apa itu. Nah tapi si suaminya ini selalu berargumen
saya nggak tahu apa-apa, katanya itu yang make istri Istri saya dia. katanya. Nah tapi kan transfernya ke rekening ini Suaminya. kakak gitu, kakak Ah. kan. Terus intinya nggak mau lah bertanggung jawab, saya sampai udah bertemu sama mertuanya pun sama katanya itu Pasangan. bukan, iya itu bukan utang anak saya loh, gimana bukan utang anak ibu, ini kan posisinya Anak mantu mantu itu kan udah jadi anak udah dinikahin gitu kan bang. Oke. Ini proses ini sudah dilaporkan tanggal 18. Sampai sekarang apa tanggapan dari Polres sendiri setelah Mbak laporan Posisinya ini? kan saya itu laporan sehari sebelum puasa waktu itu, saya laporan itu jam 7 malam, selesai itu jam 11. Iya. Dengan disuruh ke sana ke sana pokoknya kayak apa ya, dipersulit gitu ya bang ya. Oh, dipersulit. Ya, entah dipersulit entah emang proses dari laporan itu kayak gitu, saya nggak tahu kan, saya nggak pernah ngelaporin orang baru ini kan. Iya. Terus saya nanya waktu di BAP itu, saya nanya, kata saya ini dari saya lapor, kata saya berapa sih jaraknya dia dipanggil, kata saya kan, kata dia Begitu. seminggu, udah seminggu nggak ada kabar, saya biarin lah 2 minggu, sampai akhirnya saya nanya, saya datengin lagi tuh ke Polresta, saya tanya tuh di bagian yang apa ya, nggak tahu itu yang di Ya, bagian tempat laporannya. penyidik itulah, Pak Ya. penyidik, saya tanya, katanya dia penyidiknya lagi sibuk karena lagi ada apalah penangkapan atau apa gitulah katanya gitu. Oke, saya terima. Habis itu saya WA lagi. Akhirnya tukeran nomor HP kan sama penyidik itu, saya WA lagi, "Bang, kayak mana?" kata saya kan. Dan responnya apa ketika Mbak minta tanggapan mereka? Nanya kabar ini apa kata Iya, mereka? kata Kapan? dia, Sabar. sabar katanya, dia lagi ada yang alasan dia lagi sakit, ada yang Siapa dia, yang sakit? Penyidiknya? Iya, katanya ada juga alasan yang dia lagi sibuk mau nangkep yang lain gitu kan. Jadi pada intinya harapannya Mbak Desi ini sebagai meminta kepada penegak hukum untuk masalah ini segera diatensikan, karena korbannya kerugiannya di total ada berapa kira-kira? Ada 2 M. Nah, 2 miliar kayaknya. 2 miliar. Nah guys, Soalnya bukan saya doang yang banyak. Ini kira saya paling banyak, ada yang 450 juta, 200 juta. Ya Bang ya. Terus Abang ini juga salah satunya yang korbannya juga, dan di grup kita itu rata-rata di atas 10 juta ya, ada yang 25 juta, bahkan yang 2 juta, sejuta itu udah banyak banget yang ikhlasin. katanya informasi rumahnya pernah digeruduk masyarakat juga ya, masa ya? Itu tanggal Bener 16, ya? tanggal 16. Dan ada korbannya di rumah itu. Katanya ada. Posisi kan saya cuma dapat info ya Bang ya. Namanya sama-sama korban kan, katanya tanggal 16 itu dia didatengin masa di rumahnya yang di tempat dia produksi. Cuman posisinya memang seminggu sebelum Lebaran ya Bang, dia tuh susah dihubungin. Karena centang biru di WA-nya itu dimatiin loh. Jadi nggak tahu dibaca nggak tahu kan, yang pasti dibaca lah ya. Dia tuh susah banget dihubungin, nggak dibales gitu. Padahal kita semua udah transfer duit kan. Mungkin yang lain tuh udah transfer duit dan belum tahu kalau dia kayak gitu kan. Jadi ngedatengin dia. Ternyata rumahnya digembok katanya, terus lampunya tuh digelepin gitulah, biar kesannya di rumah itu nggak ada orang. Tapi mereka kayak udah mungkin kesel ya, jadi ada katanya yang naik ke pagar rumah untuk ada memastikan ada nggak orang di rumah itu. Terus dirusakin tuh katanya kacanya dipecahin. Emang ada itu ada saya viralin di TikTok saya kan. Sempat viral juga ini ya. Oke, kalau gitu ya. Nah guys, jadi buat Bapak Kapolres Bandar Lampung dan Bapak Kapolda, mohon atensi kasus ini karena ini kerugiannya, korbannya mencapai 2 miliar, diduga 2 miliaran. Dan korban ini diduga masih berkeliaran ya? Iya, masih berkeliaran. Nah, jadi berharap kepada pihak berwajib, Polresta Bandar Lampung untuk segera menangkap pelaku ini. Ini atensi khusus Pak. Karena kerugiannya 2M ini Pak. Ini korbannya hanya ini nih yang ada nih, belum yang lainnya. Jadi harapan dari korban-korban ini mendatangi saya Pak untuk meminta keadilan. Dan kebetulan ini sudah didampingi oleh kuasa hukumnya Putri and Partner ya. Kita ya, cukup ya kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.